Agustus. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut soal agenda-agenda penting yang akan kita laksanakan selama 2 hari ini. Berikut juga tahapan teknisnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Zainul selaku Sekretaris OC. Saya sendiri posisinya di sini mewakili SC, saya sebagai Sekretaris SC Muktamar. Pertama, kami ingin menyampaikan sebagaimana sebuah proses demokrasi yang di dalamnya ada pilar partai politik, agenda 5 tahunan dari semua partai politik adalah melaksanakan muktamar atau ada yang disebut juga kongres. Nah, muktamar kesempatan kali ini betul-betul anugerah dan termasuk ini sebagai tanda rasa syukur PKB karena 5 tahun ke belakang kepemimpinan PKB telah melahirkan banyak prestasi, banyak capaian, banyak legacy dari mandat yang dulu pada 5 tahun yang lalu dalam muktamar di tempat yang sama, di kota yang sama, di Bali ini ada beberapa mandat yang alhamdulillah bisa kami laksanakan dengan baik. Salah satunya adalah terkait dengan mandat mendorong kader terbaik untuk masuk dalam kompetisi Pilpres, dan alhamdulillah kemarin Gus Muhaimin Iskandar masuk dalam kompetisi Pilpres dan walaupun belum mendapatkan amanah dari rakyat. Yang kedua adalah amanah target untuk menaikkan kursi PKB pada muktamar sebelumnya alhamdulillah tertunaikan. Hasil pemilu 14 Februari yang lalu, PKB menghantarkan kader terbaiknya 68 kursi dari 58 kursi sebelumnya. Ada kenaikan 10 kursi dalam pemilu legislatif 2024 yang lalu. Jadi kami sangat bangga dan bersyukur muktamar kali ini kami selenggarakan dengan berbagai capaian dan berbagai prestasi yang bisa ditorehkan oleh PKB dan sesuai dengan amanah dan mandat dari muktamar 5 tahun sebelumnya. Yang kedua, di dalam muktamar 2 hari ini, mulai nanti dibuka sampai besok, muktamar mengagendakan beberapa forum yang di dalamnya adalah menyangkut soal penguatan daulat, penguatan disiplin, dan penguatan kemandirian Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam 2 hari ini, agenda-agenda penting yang akan kita lalui adalah pemilihan ketua umum, termasuk pemilihan ketua Dewan Syuro, perumusan platform perjuangan politik PKB selama 5 tahun yang akan datang, dan penetapan garis-garis besar perjuangan PKB 5 tahun yang akan datang. Berikut rekomendasi politik atas berbagai dinamika yang sedang kita hadapi, baik hari ini dan rekomendasi kita mengantisipasi berbagai perkembangan politik, ekonomi, dan sosial 5 tahun yang akan datang. Jadi ini beberapa hal agenda penting yang akan dibahas selama 2 hari ke depan. Dari agenda-agenda itu kami akan diskusikan terus-menerus dari berbagai forum, baik komisi-komisi maupun forum-forum yang sekarang sedang berlangsung juga. Kebetulan tadi saya baru memimpin dan masih berjalan forum permusyawaratan wilayah yang dihadiri oleh ketua-ketua DPW seluruh Indonesia untuk membahas
berbagai agenda yang termasuk di dalamnya menyangkut soal platform, garis-garis besar, dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Termasuk 2 hari ini ada sidang-sidang lanjutan, musyawarah Dewan Syuro, sidang-sidang komisi yang sepenuhnya semua akan dilaksanakan selama muktamar 2 hari ini. Selanjutnya, terkait dengan perjalanan muktamar ini akan ditutup pada hari Minggu, hari Ahad, tanggal 25. Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto akan hadir langsung. Semoga sesuai dengan jadwal, direncanakan akan dilaksanakan penutupan muktamar pada jam 12 besok waktu wita. Semoga berjalan sesuai dengan jadwal. Itu ada banyak event yang kita tahu sendiri, dari kemarin kemacetan luar biasa. Untuk keluar dari bandara butuh 2 jam lebih karena kemacetan ini. Semoga besok penutupan bisa sesuai dengan waktunya. Saya kira itu beberapa substansi dari agenda muktamar pada kesempatan season pertama Kompres sore hari ini. Selanjutnya sebelum tanya jawab, saya persilahkan Mas Zainul selaku Sekretaris OC untuk menyampaikan beberapa agenda teknis yang akan kita lalui dalam muktamar 2 hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Syaiful Huda, selaku Sekretaris SC Muktamar PKB 2024 yang saya hormati, sahabat-sahabat, teman-teman jurnalis, media yang sudah hadir bersama dengan kita semuanya mengawal kegiatan muktamar. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat para awak media, jurnalis. Pertama, saya ingin menambahkan dan informasikan bahwa kami dari panitia, khususnya panitia Organizing Committee OC, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Bali yang sudah berkenan memberikan tempat bagi penyelenggaraan muktamar PKB di Bali, sehingga kami bisa menjalankan muktamar ini dengan lancar dan sukses. Semoga nanti bisa selesai sampai dengan penutupan. Yang kedua, kami mewakili dari panitia meminta maaf jika selama kegiatan penyelenggaraan muktamar PKB di Bali ini ada gangguan-gangguan aktivitas keseharian dari Bapak Ibu warga di Bali dan juga para wisatawan. Insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan panitia menggunakan protokol yang baik agar seluruh aktivitas yang sudah berjalan selama ini di Bali tidak terganggu. Dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf terkait dengan hal itu. Yang kedua, terkait dengan kepesertaan, sudah 98% peserta muktamar yang terdiri dari utusan DPW, utusan DPC, 38 DPW, 514 DPC PKB seluruh Indonesia, ditambah dengan 12 DPCP, itu DPC luar negeri PKB, ditambah dengan pimpinan badan otonom dan lembaga di tingkat pusat, yang kalau kita total jumlahnya 2.888 peserta. 98% sudah tiba di lokasi dan mereka sudah bersiap untuk mengikuti pembukaan muktamar yang nanti akan digelar pada jam 19.00 ya, dan langsung akan dilanjutkan dengan persidangan muktamar. Dengan kehadiran 98% peserta muktamar ini, tentu ini
membanggakan kita semuanya dan menunjukkan bahwa PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, solid, ya, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dan siap menyukseskan Muktamar PKB 2024. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat media yang sudah mengawal kegiatan Muktamar ini dengan baik. Terima kasih. Ayo, sorry tambahan. Nanti di pembukaan sedianya kita mengundang Pak Presiden. Pak Presiden akhirnya mengutus Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam akan hadir langsung. Pak Hadi akan hadir langsung pada kesempatan pembukaan, selain beberapa tokoh pendiri NU, para kiai, para pengamat politik, para duta besar, termasuk beberapa partai yang tergabung di CDI akan hadir dalam pembukaan malam jam 19.50. Saya kira itu tambahannya. Mas Huda, izin Mas Bella Nabila dari CNN TV. Mas Huda, ini bagaimana PKB menyikapi banyaknya demo ataupun aksi dari penolakan Muktamar akan digelar di malam hari nanti, yang sampai saat ini masih terjadi penolakan di lapangan Lagun. Mas Huda, banyak sekali, sekitar 26 bus. Terima kasih. Ya, terkait dengan semacam aksi, prinsipnya kami apa yang menjadi kritik dan penyampaian aspirasi kita akan terima dan akan kami diskusikan dalam muktamar. Tapi sekali lagi, muktamar ini musyawarah tertinggi dan semua proses sudah kita lalui. Apa yang menjadi aspirasi mereka saya kira juga akan menjadi bagian dari aspirasi para muktamirin yang sudah pada hadir semuanya. Intinya kita minta semua berjalan dengan tertib karena semua pada posisi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Semua aspirasi kita apresiasi dan kita tangkap sebagai langkah untuk nanti bisa disampaikan kepada para muktamirin yang akan hadir. Tadi disampaikan oleh Pak Zainul 2.888 peserta yang akan hadir. Mereka yang mewakili, yang merepresentasikan dari semua denyut nadi perjuangan PKB selama 5 tahun terakhir ini, dan melalui mereka pula nanti semua proses pelembagaan keputusan politik akan dilaksanakan melalui muktamar. Ya kira-kira ya kritik itu menyehatkan lah, kita anggap itu sebagai bagian dari vitamin yang bisa menyehatkan bagi proses kemajuan PKB ke depan. Mas izin Mas datang ke Mas Dodo. Mas sudah izin nanya beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama adalah kemarin Gus Yahya meminta agar dalam muktamar ini masukan-masukan dari NU juga turun. Jadi sebenarnya apakah ada komunikasi gitu Mas dari teman-teman di PBNU terhadap teman-teman di PKB soal muktamar itu? Misalnya katakanlah apakah juga ada titipan-titipan gitu yang disampaikan atau memasukkan orang-orang baru dalam kepengurusan baru nanti gitu, itu ada nggak itu Mas? Yang kedua, bagaimana perasaan teman-teman di PKB nih Mas, elit-elit Caimin? PKB kan salah satu partai koalisinya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi datang di acara PAN, di acara Golkar, tapi hari ini diwakilkan gitu. Ini apakah juga menjadi politik bahwa hubungan PKB dan Pak Jokowi itu semakin jauh gitu, atau enggak ada apa-apa gitu Mas? Terus yang ketiga ini tentang Mas, Pak Ma'ruf Amin Pak, ya. Datang ke sini nanti cuma untuk jadi wapres atau mungkin disiapkan juga kayaknya speak PKB supaya menjadi apa gitu Pak Wapres dalam kepengurusan ke depan. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sekali lagi kita apresiasi sikap dari Ketua Umum PBNU yang secara tegas menyatakan bahwa memang tidak ada hubungan struktural antara PKB dan Nahdlatul Ulama. Nah, karena itu saya kira ini sikap yang fair yang perlu kita apresiasi, karena sekaligus sikap ini menyelamatkan
hubungan apa kira-kira kebaikan bersama baik PBNU maupun PKB. Jadi terkait dengan itu Pak Tatang, semua masukan tak terkecuali saya kira dari semua pihak akan menjadi bagian dari dinamika muktamar yang nanti pasti muktamirin akan menyampaikan, karena forum muktamar ini forum daulat para muktamirin, dan muktamirin nanti akan menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi, termasuk menangkap berbagai masukan, saran dari berbagai tokoh. Yang kedua, tidak ada titipan-titipan nama, memutuskan final dan mengikat terkait dengan keputusan MK. Jadi PKB pun sama. Jadi PKB menghormati dan merujuk kepada keputusan MK. Dan PKB mengapresiasi DPR dan pemerintah dari beberapa keterangan sudah menyatakan sepenuhnya akan merujuk kepada keputusan MK, dan terlebih-lebih lagi dari Pilkada juga sudah memutuskan dan menyatakan akan secepatnya merevisi PKPU-nya menyesuaikan dengan diktum keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apakah strategi Pilkada? Oh, Dibahas. ya, sebagaimana mandat dari Mukernas, karena muktamar ini termasuk kemarin ini adalah kita akan menguatkan konsolidasi internal, mendorong sebanyak-banyaknya kader untuk mengambil kepemimpinan di eksekutif. Dalam hal ini didorong maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, apakah ada perubahan dari konfigurasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi? Mungkin saya bisa jawab, ada beberapa perubahan, walaupun tidak drastis ya. Jadi ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB, termasuk memanfaatkan ya, termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Kira-kira begitu. Berarti apakah langsung diumumkan di muktamar ini sikap-sikap itu atau bagaimana? Nanti di dalam rekomendasi kita lihat. Nah, di dalam rekomendasi, kebetulan rekomendasi ada dua aspek, rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal. Nanti dua-duanya kita lihat, nanti diumumkan di akhir penutupan muktamar. Ini belakang tadi? Ya. Dengan ini prestasi selama 5 tahun kemarin, apakah nanti terpilih akan kembali memberikan amanah ke Pak Muhaimin Iskandar atau tidak, Pak? Itu aja Pak mengenai. Ya, kita lihat aja. Kita lihat detik-detiknya ini mungkin sampai besok jam 12. Jadi berapa jam lagi loh ini? Sekarang jam 8 jam lagi. 8, berapa sih ini? Ya 7 jam lah. Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kita lihat aja. Saya nggak mau bocorin masalahnya ini. Karena gini, saya tadi sempat ditanya ya oleh teman-teman media. Mas Huda itu di PKB kapan pendaftaran ketua umum dalam rangka untuk pemilihan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dari muktamar ke muktamar, PKB memang tidak punya tradisi pendaftaran calon ketua umum. Yang ada adalah usulan dari bawah, jadi ranting ke PAC, PAC ke DPC, DPC ke DPW, DPW ke DPP. Jadi kalau kami mekanismenya adalah usulan dari struktur dari bawah. Nah, karena itu
dalam proses muktamar ini, selama prosesnya ada usulan yang hasil pleno DPC yang sudah diusulkan dan nanti akan menjadi bagian utuh dari pemandangan umum masing-masing DPC yang akan diwakili oleh DPW-nya masing-masing, yang akan menyampaikan terkait dengan sosok siapa yang akan diusung kembali untuk memimpin PKB periode 2024-2029. Itu aja bedanya. Jadi di kami memang tidak ada pendaftaran calon ketua umum. Yang ada adalah usulan dari struktur paling bawah melalui plenonya masing-masing yang nanti akan disampaikan dalam agenda pleno yang keempat, yaitu pemilihan ketua umum. Sudah dinamikanya seperti apa update daripada nama-nama yang sudah diusulkan itu? Apakah memang sampai saat ini hanya satu nama atau seperti apa? Mau dibocorin nih? Jangan dulu lah. Jangan dulu. Makanya tinggal 7 jam lagi nih. Gambaran dinamikanya mungkin memang ada. Saya kira dari pemberitaan mungkin teman-teman juga sudah sempat bisa meng-capture ya gitu. Tapi prinsipnya kita tunggu. Karena forum tertinggi nanti ada di pleno keempat. Ya belum tahu kan perkembangan nanti dinamikanya. Ya jam 7 pagi bisa jam 8 atau subuh. Nah, kita lihat nanti perkembangannya di muktamar. Arus bawah mengendaki kemana nih? Arus bawah mengendaki kemana? Kemana maksudnya? Ya, arus bawah ini menangkapnya arus bawah dengan siapa nih? Sebagai Oh, nanti. ya nanti mari kita lihat bareng lah. Kita lihat bareng. Cukup? Untuk ini Mas, yang saya sampai Mas dari Tempo Mas, untuk yang tadi pagi itu kan dari PBNU ada Habib Kumasyah yang meminta supaya taman PKB ini kan dibatalkan karena dianggap oleh mereka akan mengganggu masyarakat dan akan menimbulkan gesekan. Padahal di sebelumnya juga kemarin Gus Yahya meminta untuk organisasi sayap dari PBNU untuk mundur dari Bali. Untuk dari PKB sendiri bagaimana tanggapannya Mas Huda? Terima kasih. Ya saya malah mempertanyakan statementnya Pak Umar ya, Pak siapa tadi? Umar Syah. Kumasyah. Itu pernyataan pribadi atau atas nama PBNU? Setahu saya itu atas nama pribadi. Karena kalau sama PBNU nggak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang, jadi memang nggak tepat. Itu menyalahi ADART PBNU. Kelihatannya itu sikap pribadi. Nah, kalau itu himbauan sikap pribadi, makin jauh lagi karena kita tidak tahu Pak Umar Syah mewakili siapa. Beliau juga tidak pengurus PKB dan juga tidak kader PKB. Jadi ya sebenarnya nggak perlu direspon karena memang sekali lagi ya seperti halnya pernyataan kira-kira gitu. Jadi saya tidak ada ikatan organisatoris dan tidak ada ikatan apapun atas pernyataan itu. Dan saya meyakini itu pernyataan pribadi. Sudah, sedikit aja penjelasan terkait tadi kan sudah membahas keluar. Dan kita tahu juga PKB kan sudah menyatakan berkoalisi. Ini dari PKB sendiri nanti peran di pemerintahan baru itu akan seperti apa? Apakah nanti diperhatikan? Ya, nah ini penting ini. Di dalam muktamar ini pun akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap pemerintahan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Walaupun secara secara informal Ketua Umum kami sudah menyatakan dalam berbagai forum PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, di dalam muktamar ini salah satunya adalah akan melembagakan sikap politik final
terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan baru pasca Pak Joko Widodo. Nanti akan masuk di dalam salah satu butir rekomendasi politik muktamar 2 hari ini. Oke, cukup ya. Thank you. Hatur nuhun.